Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada tutorial kedua tentang bagaimana kita melakukan sebuah postingan di media sosial sesuai dengan platform yang dilombakan dalam perlombaan ini. Kemudian bagaimana cara kita menambahkan caption atau bagaimana cara kita menambahkan copywriting di dalam postingan tersebut. Kemudian menyalin link yang dari postingan yang sudah terupload, begitu kemudian melakukan pelaporannya di dalam Google Form yang sudah disediakan. Baik, ini adalah Google Form yang digunakan di dalam perlombaan ini. Kita bisa cek dulu ya sebenarnya di dalam Google Form ini ada apa gitu ya. Link Google Form sebenarnya sudah di-share berbarengan dengan edaran tentang adanya perlombaan ini. Jadi di sini kita akan buka di dalamnya, ini ada apa saja yang harus diisi begitu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu membuka Google Form yang benar ya, sesuai dengan tajuk dari perlombaan ini, yaitu tentang lomba postingan Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya tahun 2025. Yang pertama, Bapak Ibu, kami minta untuk login menggunakan emailnya masing-masing gitu ya. Tujuannya di sini agar terdetek juga bahwa Bapak Ibu valid dan bisa mengikuti perlombaan ini. Kemudian diklik untuk berikutnya. Nah, di sini sebenarnya kami sudah menyiapkan untuk identitas diri. Bapak Ibu tinggal memilih dari unit kerja mana gitu, karena kita memiliki banyak sekali unit kerja dan memang lomba postingan kali ini diikuti bisa untuk keluarga ataupun bagian tadi atau unit atau direktorat. Kemudian di sini sudah terinputkan nama dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja gitu ya. Saya contohkan di sini diri saya sendiri bahwa identitas diri saya bekerja untuk yayasan. Jadi saya akan memilih pusat yayasan. Kemudian setelah itu, saya akan memilih nama saya. Jadi di sini sudah saya input nama-nama Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan dipilih di sini, bisa di scroll ke bawah gitu. Kemudian dipilih nama yang sesuai dengan diri masing-masing. Nah, apabila Bapak Ibu belum menemukan namanya setelah memilih unit kerja tadi, tolong dicek sekali lagi apakah Bapak Ibu mungkin masuk ke unit lainnya. Misalkan yang paling mendekati itu adalah Dharma Jaya dan yayasan gitu, karena ada sebagian karyawan kami itu bekerja di dua unit yang dimaksud. Jadi memang jika memang tidak ada di unit yayasan, mungkin ada di unit Dharma Jaya, begitu juga sebaliknya. Tapi apabila tidak ada di kedua unit tersebut dan sudah dicek berulang kali, Bapak Ibu boleh menghubungi karyawan kami di Biro SDM. Atau jika memang sudah mau memposting tapi belum ada respon dari kami untuk memperbaiki form ini, Bapak Ibu sebenarnya juga bisa menulis nama sendiri di bagian paling bawah dengan klik lainnya mengetikkan nama sendiri di sini. Gitu. Kemudian ini saya ibaratkan misalkan saya namanya sudah tertera di sini, jadi saya tinggal pilih nama saya sudah sesuai. Kemudian setelah itu klik lanjutkan. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu Bapak Ibu di sini diminta untuk mempaste link postingan Facebook ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan cara link apa yang dimaksud, kemudian ditempelkan di sini begitu. Tapi ini saya lewati dulu. Kemudian di sini ada link pelaporan Instagram. Ini sudah sesuai dengan judulnya, paste link Instagram Anda di sini gitu. Jadi postingan yang dari Instagram tadi sudah terupload, kemudian disalin linknya dilaporkan di sini. Selanjutnya di sini adalah pelaporan TikTok. Jadi setelah mengupload konten Bapak Ibu di TikTok, nah Bapak Ibu menyalin link TikToknya, kemudian melaporkannya di sini. Selanjutnya itu adalah pelaporan YouTube. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengupload konten di YouTube, kemudian Bapak Ibu salin linknya, laporkan juga di sini, kemudian dikirim. Seperti itu adalah prosesnya. Nah, saya kembali kepada bagian awal tadi adalah pelaporan Facebook. Jadi sebelum sebelum kita melakukan pelaporan di Facebook, kita tentunya sudah melakukan upload. Ya, kita sudah melakukan upload secara benar dengan ataupun tanpa caption, kami tetap hargai. Uploadan sendiri ataupun share itu juga kami hargai. Kemudian nanti linknya disalin, kemudian akan ditempelkan di sini untuk dilaporkan. Nah, saya contohkan dulu bagaimana cara kita mengupload di Facebook. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah Facebook dari Biro SDM dengan judul HRD Dharma Jaya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini menu. Kalau ini menggunakan tampilan laptop gitu atau komputer, nah Bapak Ibu juga bisa menggunakan tampilan HP gitu ya. Prosesnya sama seperti bagaimana kita mengupload sebuah berita atau mengupload sebuah video atau Facebook atau foto atau apapun tersebut, biasanya kita menggunakan media sosial kita masing-masing. Nah, kalau menggunakan tampilan laptop atau komputer, Bapak Ibu cukup memilih bagian di tambahkan foto atau video ini. Nah, kemudian nanti akan diarahkan untuk mengambil video atau foto yang akan diupload dari galeri. Kalau dari HP ya, tapi kalau dari komputer dia akan mengarahkannya kepada komputer atau penyimpanan kita di komputer. Kemudian ini saya sudah siapkan tadi, saya sudah siapkan video yang sudah saya download dari grup Informasi Dharma Jaya. Kemudian setelah video ini terdownload dan ada di perangkat, saya siap upload, jadi saya pilih video tersebut. Kemudian sistem di sini akan meloadingkan dulu ya, ibaratnya mau proses dulu video kita, ada gambar loadingnya berjalan. Setelah gambar loadingnya berjalan, nanti setelah selesai artinya video sudah siap. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan lupa Bapak Ibu untuk menambahkan caption atau copywriting-nya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengupload sebuah konten tanpa memperjelas konten itu apa, tentu konten itu kurang mengena ya bagi para pembaca atau penyimak. Jadi kami menyarankan sekali Bapak Ibu untuk menambahkan caption ataupun menambahkan copywriting di dalam postingan tersebut.
Jika Bapak Ibu kurang ide misalkan melakukan copywriting, menambahkan copywriting, Bapak Ibu bisa kok bisa menambahkan hanya dengan ayo kuliah misalkan ya, ayo kuliah di Dharma Jaya misalkan gitu. Nah, ditambahkan link pendaftaran misalnya link pendaftaran. Nah, di pmb.dharmajaya.ac.id. Nah, ini sudah termasuk sebuah copywriting atau caption. Jadi tidak perlu repot-repot seperti harus mengetik panjang atau berpikir menambahkan caption apa, tapi ini sudah termasuk copywriting. Tapi kalau di grup Informasi Dharma Jaya atau grup keluarga sudah disediakan oleh pemilik postingan atau pemberi konten, maksud saya itu sangat bisa digunakan, langsung ditempel saja di bagian ini. Ini contohnya, saya sudah siapkan juga copywritingnya, saya download dari grup. Jadi tinggal di copy saja semuanya, kemudian ditempel di bagian apa yang Anda pikirkan ini HRD hari ini ya kalau di sini tulisannya. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa yang paling penting Bapak Ibu, di sini tidak boleh disetel sebagai teman, karena kalau disetel sebagai teman, begitu kami mengecek linknya nanti itu tidak akan muncul atau tidak bisa terdata, karena belum tentu kami menilainya dari sisi medsos juga ya, medsos kita itu berkawan atau berteman. Jadi pastikan postingan Bapak itu terpublisnya untuk publik. Begitu. Ini ya sudah saya atur bahwa yang bisa melihat postingan ini bukan teman, bukan saya sendiri, bukan teman dari teman, bukan teman kecuali atau hanya saya, bukan teman tertentu gitu, tetapi memang disetel untuk publik. Setelah disetel untuk publik, selesai, nah, artinya ini postingannya karena tadi sudah loading dan sudah siap untuk diupload, Bapak Ibu tinggal klik kirim. Otomatis nanti postingannya akan muncul di beranda Bapak Ibu. Jadi untuk menyalin, pastikan notifikasinya juga sudah selesai bahwa postingan sudah selesai diproses. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam beranda, kemudian mencari postingan yang sudah diproses atau diupload tadi. Saya loadingkan sekali lagi. Ya, jadi contohnya ini adalah postingan yang sudah terpublish ya, sudah selesai terupload. Jadi Bapak Ibu setelah ini langkah selanjutnya untuk melakukan pelaporan di Google Form yang sudah saya sediakan, sudah kami sediakan adalah membagikannya. Nah, kenapa memilih membagikannya? Karena di sini adalah selanjutnya kita perlu untuk menyalin linknya. Jadi Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah menyalin tautannya. Nah, setelah tautannya disalin, kembali ke Google Form, kemudian mempastekan link yang sudah disalin dari Facebook tadi. Nah, cukup sampai di sana, selanjutnya klik berikutnya. Berikutnya adalah pelaporan Instagram. Kemudian pelaporan Instagram juga merupakan hal yang sama dengan Facebook tadi. Kita harus login dulu ke Instagram kita masing-masing. Setelah kita login ke Instagram kita masing-masing, kita akan melakukan penguploadan sebuah konten ya. Dengan konten yang sama atau konten yang berbeda, kami persilakan. Kalau di tampilan laptop ataupun tampilan komputer, Bapak Ibu cukup klik create atau tanda tambah di sini. Kalau di handphone juga klik tanda tambah ya, kalau tidak salah. Kemudian di sini ada perintah select from computer ya. Jadi pilih media mana atau konten mana yang mau diupload. Kemudian ini sudah saya siapkan tadi. Kemudian nanti akan memproses. Kemudian ini akan memproses konten itu selesai diupload. Kemudian Bapak Ibu klik next. Setelah itu Bapak Ibu bisa mempercantiknya dengan mengganti covernya begitu ya. Sini saya contohkan, kita akan ganti covernya pada bagian ini. Kemudian Bapak Ibu klik next lagi. Kemudian di sini adalah tempat kita untuk melakukan penambahan caption, seperti Facebook tadi ya, caption atau copywriting. Saya pastekan saja copywriting sudah saya salin tadi sama seperti Facebook. Maaf, sama seperti Facebook tadi yang sudah saya siapkan, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Setelah ini selesai dan siap untuk diposting, Bapak Ibu tinggal klik share. Gitu. Baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tadi sudah berhasil melakukan upload di Instagram, selanjutnya Bapak Ibu harus melakukan pelaporan juga sama seperti Facebook yang sudah berhasil tadi ya sebelumnya. Jadi caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal buka saja konten yang sudah terupload gitu. Nah, karena ini kita menggunakan tampilan komputer atau laptop, bentuk atau tampilannya akan berbeda-beda ya Bapak Ibu sesuai dengan perangkatnya masing-masing. Nah, ada yang bisa menyalin link dari postingan yang sudah kita post ini dari titik 3 yang ada di samping begitu, atau mungkin ada juga yang bisa dari gambar pesawat yang ada di sini. Tetapi kali ini memang tampilan perangkat saya tidak ada kedua akses tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan copy saja pada tampilan saat konten yang sedang ditayangkan ini, copy saja pada link yang ada di atas jika menggunakan laptop atau komputer. Bisa di copy seperti itu, kemudian Bapak Ibu tempelkan pada laporan seperti ini. Kemudian setelah dilaporkan, Bapak Ibu klik berikutnya untuk laporan medsos yang lainnya.
Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi kita berhasil melakukan upload dan mengcopy link dari uploadan kita dari Facebook dan juga Instagram, sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengupload dan mengcopy link dari uploadan kita dari platform TikTok, gitu ya. Pertama Bapak Ibu harus login dulu ke TikTok masing-masing sesuai dengan akun Google masing-masing, gitu ya, atau bisa menggunakan TikTok dari unit atau bagiannya, gitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bersiap untuk melakukan penguploadan. Caranya adalah memilih, pertama kita pilih tombol upload. Sini kita menggunakan laptop atau komputer ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih link apa tombol upload tadi yang berada sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu select video gitu, sama seperti langkah Facebook dan Instagram tadi ya. Jadi silakan pilih video dari komputer, perangkat atau media masing-masing. Kemudian ini saya sudah siapkan video saya download. Kemudian Bapak Ibu tunggu di sini videonya terupload sampai dengan 100% gitu. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan deskripsi atau copywriting-nya ya, gitu, atau caption-nya. Kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan captionnya. Ini captionnya sudah tersedia memang dari grup yang kita gunakan sehari-hari untuk menerima informasi sehari-hari. Oke, selanjutnya jika video sudah terupload 100% dan jika caption sudah siap, selanjutnya kita gulir saja ke bawah begitu. Di sini ada permintaan misalkan untuk edit cover gitu ya, supaya tampilan di beranda kita menjadi lebih menarik gitu. Kita bisa pilih cover ya bagian mana yang bisa ditayangkan di beranda, begitu saya pilih saja. Selanjutnya klik konfirmasi sebagai cover dari beranda. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu baca bagian setting kapan akan diupload gitu ya. Bapak Ibu tinggal pilih no. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah berat settingan ini. Misalkan di sini tersetting hanya untuk friend atau hanya untuk diri kita sendiri. Nah, diubah dulu postingan peraturannya ke bagian everyone. Setelah itu jika semua sudah siap, Bapak Ibu tinggal klik terus tunggu video kita terupload. Saya coba loadingkan sekali lagi. Nah, perbedaannya jika di media sosial TikTok ini, apalagi kita menggunakan perangkat komputer atau menggunakan perangkat laptop, kita akan diarahkan ke TikTok Studio, sama seperti YouTube sebenarnya. Nanti kita akan upload di YouTube dan akan diarahkan ke YouTube Studio gitu. Jadi ada proses verifikasi dulu dari pihak TikTok atau pihak YouTube-nya. Kurang lebih memakan waktu 1-2 menit saja sih kurang lebih. Jadi misalkan nanti tampilannya sekarang masih ada peringatan seperti konten under review, artinya konten sedang di-review ya gitu ya. Nah, ini nanti kita tunggu saja sampai dengan konten kita selesai di-review. Oke Bapak Ibu, jika konten kita sudah selesai direview oleh pihak TikTok, artinya konten kita aman dari plagiarisme atau mungkin dari kalau trennya itu adalah kuning ya, begitu artinya video kita itu terban dan tidak boleh tayang karena menggunakan audio atau mungkin visual yang menjadi hak cipta milik orang lain. Jadi tadi ada notifikasi berwarna kuning ya sebelah sini tentang bahwa konten kita itu sedang direview oleh pihak TikTok. Nah sekarang peringatan itu sudah tidak ada, artinya konten kita sudah terupload. Nah langkah selanjutnya, jika konten kita sudah terupload dengan sempurna seperti ini, Bapak Ibu kembali ke beranda TikTok, jangan di TikTok Studio. Nah, saya contohkan, ini saya back saja sampai dengan saya ketemu di beranda TikTok saya. Nah, ini adalah beranda TikTok saya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal buka saja konten yang sudah kita upload tadi, dan Bapak Ibu tinggal pilih yang copy link ini. Nah, artinya ini adalah link dari postingan yang Bapak Ibu sudah upload tadi ya. Ini sudah tercopy di clipboard saya. Sekarang saya akan melaporkannya melalui Google Form yang sudah tersedia. Nah, ini tadi Instagram. Nah, kita next ke bagian TikTok. Nah, ini adalah tempat pelaporan link dari postingan TikTok yang sudah terupload tadi. Bapak Ibu tinggal menempelkannya di sini. Nah, selanjutnya kita akan melaporkan untuk postingan YouTube begitu ya. Caranya kita buka dulu YouTube yang sudah kita miliki. Saya kembali dulu ke beranda ya. Ini karena tampilannya ada tampilan dari YouTube Studio. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari YouTube kita. Di sini saya sudah login menggunakan akun dari email SDM ya. Jadi di sini tampilannya adalah sebagai YouTube SDM gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan upload di YouTube? Jadi seperti halnya di Facebook, Instagram, dan TikTok, dan YouTube ini juga sama. Kita harus menyiapkan konten yang pertama, kemudian kita harus sudah login ya. Kemudian kita akan melakukan upload ya. Jadi ke bagian uploadnya, kalau menggunakan tampilan laptop atau komputer, dia ada tombol buatnya di sini. Tapi ketika kita menggunakan handphone, di sana di bagian tengah bawah itu ada tanda tambah gitu untuk melakukan upload sebuah video atau foto dari beranda atau dari galeri kita. Kita coba di sini setelah kita login tadi, Bapak Ibu tinggal pilih tombol buat ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih upload video jika konten kita itu berupa video atau buat postingan ya, jika konten kita berupa gambar. Jadi perbedaannya dari tempat lain, di sini terpisah untuk upload video atau upload sebuah postingan. Kemudian yang menjadi catatan adalah apabila video kita lebih dari 3 menit, dia akan menjadi video berdurasi panjang seperti
yang tertera di beranda YouTube kita seperti ini ya, video-video dengan durasi panjang. Tetapi apabila video kita di bawah dari 3 menit, video kita akan menjadi video short, akan menjadi YouTube short seperti ini. Nah, dengan bentuk yang vertikal seperti ini ya, sama dengan seperti Reels Instagram atau sama seperti dengan postingan TikTok yang tadi kita sudah upload begitu. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengupload video ya. Kalau mengupload gambar, saya rasa mudah dan bisa dipelajari, jadi bisa langsung pilih postingan, upload gambar, berikan caption, kemudian terpost. Nah, dan semuanya nanti kalau di YouTube akan terkonsentrasi menjadi YouTube Studio, sama seperti TikTok tadi kita akan diarahkan kepada TikTok Creator seperti itu ya. Nanti setelah kita pilih upload video, di sini kita akan diarahkan kepada YouTube Studio. Nah, di sini ada permintaan untuk mengupload atau mendrag drop ya dari video yang sudah kita siapkan dari galeri kita. Nah, kita pilih file di sini, kemudian saya akan upload video yang sudah saya siapkan. Nanti sistem akan memproses video kita sampai dengan loading 100%. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan judul di sini biar lebih menarik. Misalkan berikan saja judul video IB Dharma Jaya atau IB Dharma Jaya saja boleh. Kemudian setelah itu berikan deskripsi atau caption. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Setelah mengupload video dan terloading 100%, Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan captionnya ya. Nah, captionnya sebetulnya sudah saya siapkan juga, jadi tinggal saya copy kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini captionnya sudah siap seperti ini. Nah, Bapak Ibu jika memang punya YouTube Studio yang bagus, ada playlistnya, boleh nanti ditaruh video ini di bagian playlistnya, misalkan khusus konten-konten Dharma Jaya, itu boleh dibuat playlistnya. Atau jika memang tidak ada playlist, biarkan saja seperti itu. Kemudian nanti di sini harus di checklist. Kita sepakati bahwa konten-konten yang kita hasilkan dari Dharma Jaya, baik dari bagian humas ataupun konten yang kita buat itu tidak untuk anak-anak ya, tapi untuk dewasa kalangan atas gitu ya, atau dewasa. Jadi kita pilih saja tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, ini agar cakupannya juga nanti menjadi lebih luas. Kemudian untuk klik berikutnya, nah ini klik berikutnya saja karena kita tidak ada penambahan elemen segala macamnya. Kemudian nanti ada pemeriksaan dan sembari kita mengupload tadi sebenarnya video kita sudah diperiksa oleh pihak YouTube dan di sini sudah terchecklist hijau, artinya tidak ada ditemukan masalah dengan pencipta atau segala macamnya. Kemudian Bapak Ibu klik berikutnya, kemudian setelah itu Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih visibilitas tayangan ini ke publik, jangan ke pribadi atau tidak untuk publik. Nanti begitu linknya dicek tidak bisa dinilai. Nah, kemudian kita tidak perlu mengatur penjadwalan karena kita real time saja, begitu ada konten kita langsung posting gitu ya di medsos kita masing-masing, kemudian dipublikasikan. Oke, setelah berhasil terpublikasi, nah Bapak Ibu tinggal salin link yang sudah disediakan oleh YouTube. Nah, karena ini video kita di bawah 3 menit durasinya, jadi otomatis video kita akan menjadi YouTube Short. Tinggal disalin saja, kemudian link yang sudah disalin ke papan klip kita, pada kita masing-masing, kita laporkan kepada link platform yang sudah disiapkan. Nah, jadi ini sudah terpastekan pada tempat yang tepat tentang postingan kita di YouTube. Kita boleh back lagi ya mungkin untuk mengurai kembali karena ini belum kita kirimkan. Jadi postingan yang pertama tadi adalah Facebook. Kita tadi memilih nama kita dengan benar ya, sesuai dengan daftar yang tersedia begitu. Selanjutnya klik lanjutkan, kita berikutnya. Nah, itu ini Facebook yang tadi pertama sekali kita sudah upload dan kita sudah salin linknya, kita berikutnya saja, ini sudah benar. Instagram juga sama sudah benar, TikTok juga sama sudah benar juga. Kemudian itu juga dengan YouTube yang terakhir kita upload tadi itu sudah benar menjadi YouTube Short atau YouTube Long, itu tidak masalah bagi kami. Kemudian jangan lupa untuk klik kirim agar semuanya tersimpan. Oke. Baik, begitu tadi tutorial bagaimana kita melakukan upload, kemudian kita memberikan caption, kemudian kita menyalin link dari postingan kita, kemudian melakukannya kepada Google Form ini. Yang perlu menjadi catatan penting bagi kami adalah yang pertama, jangan sampai postingan itu tidak bisa kami lihat atau kita cek, artinya Bapak Ibu nanti tidak mendapatkan nilai. Yang kedua adalah upayakan untuk melakukan upload dengan posisi yang benar ya, misalkan Facebook untuk Facebook, TikTok untuk TikTok, Instagram untuk Instagram pada Google Form pelaporan. Jadi kami lebih tepat untuk menilai dan tidak ada kesalahan atau tidak ada redundant dalam penilaian. Kemudian setelan di saat mengupload tadi jangan sampai lupa diganti ke saat ada setelan publik atau setelan umum, karena jika disetel hanya untuk terpost untuk kawan atau hanya untuk diri sendiri, itu tidak bisa kami cek atau kami nilai. Mungkin itu saja tutorial dari kami tentang bagaimana cara kita memposting ya. Sebelum tadinya saya sudah jelaskan juga tentang pengembangan ini dan penilaiannya bagaimana. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan postingan atau laporan kalau kita nge-share gitu ya, kita nge-share postingan kawan. Bisa saja ini saya contohkan ya. Biasanya yang paling mudah dilakukan itu dari Facebook. Karena kita mendapatkan poin juga apabila ada kawan kita yang sudah mengupload video di suatu medsos, misalkan kita bilangnya di sini Facebook, begitu ketika ada yang sudah mengupload di Facebook, kita tinggal meneruskan saja postingan dari yang bersangkutan ya. Dan ini contohnya saya kembali ke beranda Facebook,
Jadi sangat banyak sekali karena ini berhubungan adalah Facebook HRD atau Facebook unit SDM. Jadi kawan-kawan yang atau di sini adalah kawan-kawan dan media. Jadi sangat mudah sekali menemukannya. Jadi misalkan di sini ada akun milik saudari Citra Ayu Sartika ya. Ini saya contoh saja. Ini akan saya share misalnya. Karena ini kontennya sangat bagus dari Kamus dan Media. Mahasiswi ini usaha cemilan pedas yang bikin ketagihan. Nah, di sini juga lengkap ya, ada captionnya segala macam yang menceritakannya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mempromosikan kampus kita tercinta. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan postingan dalam bentuk membagikan atau share postingan milik orang lain, Bapak Ibu ingin nggak mau download kemudian nggak mau memposting sendiri, Bapak Ibu boleh saja membagikan konten milik orang lain. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengatur ini juga ke sedaran publik. Selesai, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan ayo kemudian tidak percaya misalkan gitu. Nah, kemudian bagikan sekarang. Setelah postingan ini diproses kemudian dibagikan, di sini ada tandanya bahwa Bapak Ibu sudah berhasil nge-share membagikan postingan milik kawan. Bapak Ibu tinggal salin saja link dari hasil dari postingan Bapak Ibu. Caranya bisa seperti ini. Bapak Ibu tinggal bagikan ini, kemudian Bapak Ibu salin tautan. Ya, ini cara pertama. Atau cara keduanya adalah Bapak Ibu tinggal salin saja link dari yang ada di link toolbarnya ini ya. Jadi ini tinggal di copy saja. Saya request sekali lagi. Jadi tadi bisa dilihat dari beranda hasil kita merepost postingan milik kawan gitu ya. Ini postingan milik kawan, ini Bapak Ibu tinggal salin di sini. Kemudian Bapak Ibu salin link. Salin link inilah yang bisa dilaporkan ke bagian laporan atau bagian Facebook. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di sini adalah link ini bisa digunakan berulang. Jadi Bapak Ibu kami tidak membatasi satu hari satu laporan ya postingan. Jadi apabila Bapak Ibu rutin melakukan postingan, ada baiknya itu dilaporkan kepada kami karena bisa menjadi sebuah nilai poin ya bagi kami untuk mendapatkan viewers tadi yang menjadi ketentuan di dalam perlombaan ini. Jadi kegiatannya tidak sia-sia tapi memberikan manfaat lebih dari itu. Nah, jadi setelah memposting jangan lupa untuk menyalin linknya kemudian melaporkannya pada tempat yang sudah tersedia atau Google Form yang sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu misalkan jam 9 tadi sudah mengupload di TikTok, sudah mengupload di Facebook, mengupload di semua platform 4 lengkap, kemudian disalin linknya masing-masing dari platform tersebut dilaporkan di tempat yang tepat, itu terhitung satu laporan. Tapi di dalam satu laporan itu nanti akan ada poin-poinnya. Apabila Facebook tadi ada caption, kemudian kontennya benar konten promosi, dan memang yang bersangkutan posting sendiri tidak merepost, itu poinnya 3. Nah, begitu juga dengan platform yang lainnya. Apabila 3 platform ini lengkap dan komplit, 3 dikali 4 artinya 1 kali pelaporan Bapak Ibu akan mendapatkan 12 poin. Nah, apabila tidak ada captionnya atau tidak ada copywritingnya dari masing-masing konten tadi, poinnya hanya 2. Jadi 2 dikali 4 itu sudah 8 poin. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan poin sebanyak 12 atau 8 dari sekali pelaporan postingan. Lebih seperti itu. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja tutorial dan informasi yang bisa kami berikan. Saya selaku penampung dari laporan Bapak Ibu semuanya, sangat mencoba Bapak Ibu yang sudah aktif melakukan kegiatan memposting di media sosial masing-masing ikut serta dengan cara melaporkan hasil postingannya tersebut melalui Google Form ini. Jadi kegiatan Bapak Ibu lebih bermanfaat. Yang pertama, yang kedua adalah menambah upaya untuk memenangkan perlombaan yang sudah dilaksanakan oleh IIP Darmajaya ini. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam melaksanakan video penjelasan atau tutorial ini. Jika ada yang informasi yang belum paham bisa ditanyakan kepada Biro SDM atau hadir langsung di ruangan Biro SDM Yayasan Al-Faizin atau IIP Darmajaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.